Oke, kemarin yang butuh tambahan itu namanya mujarad atau masih teman-teman? Yang ada tambahannya, teman-teman. Fiil yang membutuhkan tambahan, fiil yang ada tambahannya yang lebih dari tiga itu namanya mujarad atau mazid? Mazid. Mazid. Kita lihat dari namanya ya teman-teman ya. Mazid dari azada yuzidu. Zada artinya bertambah. Berarti fiil yang lebih dari tiga huruf kita sebut dengan fiil mazid seperti itu. Oke, coba sekarang kita ke kalimat ini. Bareng-bareng dulu. Nah, teman-teman di sini ada kata-kata faza. Faza ini kira-kira hurufnya berapa? 3. Tiga ya. Jadi teman-teman gini, kalau menemukan huruf lo itu dua bukan. Jadi ini aslinya tiga teman-teman. Tapi setelah melalui proses yang panjang jadinya faza. Oke? Faza ini kita sebut sebagai mujarad atau mazid kalau tiga. Mujarrad. Sebagai mujarad. Oke. Kalau ini gimana? Hasolu. Nah, oke. Ini teman-teman masih ingat nggak kira-kira? Hasolu, mujarad atau mazid? Sial saya kayaknya. Teman-teman, hasolu yang ini kira-kira mujarad atau mazid? Mujarrad. Mujarad. Oke, bagus. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nanti kita hilangkan huruf domirnya kayak wawu, kayak ta, kayak nun, kayak gitu. Itu dihilangkan dulu. Tinggal hasola. Nah, hasola karena tiga huruf maka dinamakan mujarad seperti itu. Oke, sebentar. Teman-teman suara suara saya putus-putus nggak? Jelas saja. Jelas ya. Takutnya nanti putus-putus soalnya saya sekarang lagi di kos. Biasanya tuh agak-agak nanti di belakang. Ah ini ada. Oke, Qobala kira-kira mujarad atau mazid? Oh, balik. Oh, Masjid. Coba mazid atau mujarad? Oke, benar Mazid. mazid. Nah, kita cek ya. Kalau di tengah-tengah ada alif, oke, Qobala. Aslinya Qobala. Nah, ini dinamakan mazid. Mazid berapa? Mazid Biharfin. bi harfi. Sama ya, syaroka juga sama. Kalau aku rodo, nah aku rodo, ini mujarad atau mazid? Mujarrad. Mujarot, Masjid. yakin? Kenapa mujarot? Mujarot atau mazid? Kalau mazid kenapa mazid gitu? Mazid Ustazah. Mazid ya. Jadi teman-teman, pokoknya kalau hurufnya lebih dari tiga, satu, dua, tiga, empat. Nah, ada hamzah pula di depan. Namanya mazid gitu. Kalau akhoda, apa teman-teman namanya? Sama-sama ada Eh, hamzahnya. oh. Sama-sama ada hamzahnya. Akhoda. Kira mengambil artinya. Itu mujarot atau mazid? no. Mujarot. Mujarrad. Itu ya karena hurufnya tiga. Lagi syaja'a ini hurufnya sekilas kayak tiga. Tapi saya tahu sa'as'al ilaikum jami'an. Yakni hadhil kalimah mujarad au mazid. 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 Ayu ziyadah, ayatu ziyadah. Lianna mawjud tasydid. Oh iya, mumtaz. Karena ada tasydid. Oke. Yukholifu. Nah, ini kira-kira fi'il madinya apa, teman-teman? Kalau ada fi'il mudhari, kita balikan ke Ah, madinya dulu. Oh, kholafa. Iya, sudah dihafalkan berarti ini ya. Kholafa yukholifu. Nah, yukholifu ini namanya ma mazid seperti itu. Dafa'a sudah pasti namanya apa teman-teman? Dafa'a. Dafa'am. Mujarrad. Karena hurufnya tiga. Kalau sahibah mujarad au mazid. Oh, Mujarrad. Mujarad. Ala wazni. Ala wazni apa ini teman-teman? fa'ila. Fa'ila. Diikutin harokatnya. Sohibah fa'ila seperti itu. Dikit lagi deh biar ingat. Sebentar. Saya cari lagi di bagian. Hmm. Oke, nah ini yang agak-agak panjang. Kok ini? Bentar, teman-teman. Nah, intakola. Ini yang kemarin masih ingat nggak? Intakola. Kira-kira apa? Nah, mazid. Masih. Ayu ziyadah apa tambahannya? Hamzah. Wasol Hamzah. sama ta. Oke, Kota. hamzah wasol sama ta. Nah, teman-teman gitu ya. Ketika teman-teman menemukan, kan kemarin kita bilang ya, ketika ada hamzah, ada nun, ada ta, ada alif, itu kita harap hati-hati itu namanya huruf tambahan. Cuma ketika ada huruf tambahannya itu bersatu, maka kita pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya ya.
misalnya nih kita coba-coba aja. Kalau tambahannya hamzah sama nun, tiba-tiba takola. Takola, kalau misalnya kita tahu artinya, nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalnya nggak yakin, cek di kamus. Ada kata takola, artinya apa gitu. Tapi kalau misalnya hamzah sama ta, tinggal nakola. Oh, nakola. Oh, artinya ada. Pindah artinya gitu, memindahkan. Nah, berarti tambahannya pasti hamzah sama ta. Jadi teman-teman nanti coba dibolak-balik gitu aja ya. Biar nggak bingung tambahnya itu yang nun apa yang ta, seperti itu. Nah, iltahako. Nah, iltahako ini kira-kira apa teman-teman? Mazid apa Mazid. mujarad? Mazid. Mazid. Tambahannya apa kira-kira? Iltahako. Hamzah sama ta. Iya, hamzah sama ta. Terakhir banget. Sebentar. Nah, ini istaikodo. Nah, kira-kira tambahannya apa aja ini? Istaikodo. 3. Hamzah terus Salah sa'ah. Sin. sip. Jadi tambahannya hamzah sinta. Jadi teman-teman kalau udah hamzah sinta bersatu, mungkin bisa jadi ini huruf tambahan ya. Nah, ya kodo. Istaikodo. Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan mujarot dan mazid. Oke. Nah, adapun materi kita malam ini yaitu seputar sebentar. Sebentar. Mana buku saya ini? Modul-modul. Sebentar. Nah, teman-teman, sebenarnya kita itu di sini ada tasrifnya. Cuma kita buat kenalan aja teman-teman ya. Nanti bisa dihafalkan yang mujarot dulu. Nah, jadi teman-teman ini semua itu namanya tasrif. Nah, jadi gini, di dalam bahasa Arab, di dalam sorof, tasrif itu ada dua. Ada tasrif istilahi, ada tasrif lugawi. Kalau istilahi itu yang ke samping, tapi kalau lugawi yang ke bawah. Yang ke bawah itu kayak fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna yang itu. Tapi kalau yang ke samping kayak yang ini. Nah, di dalam tasrif istilahi itu ada namanya bentuk sihoh. Sihoh atau bentuk. Nah, jadi teman-teman, kalau nggak salah ada 11 tanya ini ya. Ya, jadi nanti ada bentuknya dimulai dari fi'il madhi. Kayak fa'ala, bentuknya fi'il madhi. Kalau saya pengen, misalnya di sini kanasa ya, kanasa. Oh, fa'ala dulu aja deh. Fa'ala, telah bekerja. Fa'ala itu bekerja ya, kayak gitu artinya. Tapi saya pengen dirubah ke mudhari, ya udah. Dicari, dilurusin fi'il mudhari. Yaf'ulu, sedang bekerja. Tapi kalau saya pengen pakai redaksi masdar, versi isimnya, pakainya fa'lan. Namanya masdar ghairu mim. Saya pengen masdar juga tapi yang ada mimnya, namanya masdar mim, maf'alan. Ada juga namanya isim domir, fahuwa. Ada namanya isim fa'il, fa'il. Artinya orang yang bekerja. Isim isyarah, kayak dzaka. Isim maf'ul, maf'ulun, sesuatu yang dikerjakan. Ada juga kalau kita pengen fa'ala dirubah ke fi'il amar, kata perintah. Uf'ul, kerjakanlah. Maka di sini letaknya. Kalau kita pengen melarang seseorang, maka diikutkan fi'il nahi. La taf'ul. Jangan kamu kerjakan. Jangan kamu lakukan seperti itu. Baru di sini ada isim zaman, isim makan. Zaman artinya apa teman-teman zaman? Waktu. Waktu. Kalau makan, kalau makan Tempat. tempat. Bagus. Nah, berarti kalau misalnya ya Allah ya Rabbi ya Allah. Nah, berarti kalau alatnya mif'alun, alat untuk bekerja. Coba sekarang teman-teman membuka bahasa Arabnya apa? Membuka. Telah Fataha. membuka. Kalau sedang membuka, Aftah. yaftahu. Coba teman-teman cari fa'ala yaf'alu. Berarti bab keberapa itu? Kita lurusin nanti. Fa'ala yaf'alu. Bab Belum berapa? kelihatan di layar, Ustazah. Oh, Lalu. teman-teman saya ini, Ketiga. oh astagfirullahaladzim, dari tadi nggak buka layar ya. Ketiga. Maaf, maaf. Tapi teman-teman Ketiga ajaib. saja. Maaf banget, maaf, maaf, maaf. Oke. Nah, ini udah nampak. Pantas saya tadi kok ngomong sendiri. Aman? Sudah? Sudah. Oke, ya Allah, Sudah. maaf. Oke, nanti nggak apa-apa. Langsung ke contoh aja dulu. Teman-teman coba. Tadi membuka bahasa Arabnya apa? Membuka. Fataha. Fataha. Kalau Fatahah. kalau sedang membuka. Yaftahu. Oke, Fataha Yaftahu. yaftahu. Teman-teman cocokkan sesuai wazan yang ada di sini. Dari bab 1 sampai bab 6, kira-kira masuk ke bab berapa? Thalith. Oke, 3. al-bagus talis. Berarti fa'ala yaf
Alu. Coba. Mahatani. Kalau saya pengen teman-teman, orang yang membuka, orang yang berarti masuk kemana? Fa'ilun. Fa'ilun. Dirubah fathah jadi apa? Fatihun. Fatihun. Nah, bagus kayak gitu. Lagi, yang dibuka, kira-kira yang mana? Maftuhun. Maaf, Tuhun. Kita lurusin ke sini ya. Maaf, Tuhun. Mafulun. Kalau saya pengen bilang, alat untuk membuka kunci, berarti masuk yang kemana? Miftahun. Nah, bagus. Nah, ini fungsinya ilmu sorof ya, teman-teman ya. Tahun. Kalau saya bilang, jangan kamu buka, berarti yang mana? La yaftah. Layaftah apa lataftah? La taftah. Nah, maksudnya ke sini. Kalau saya bilang, bukalah, berarti yang mana? Iftah. Iftah. Nah, teman-teman gini ya. Jadi, inilah yang dinamakan fungsi ilmu sorof. Jadi, melalui wazan-wazan ini, melalui sigot-sigot ini, maka akan nampak dia itu mau dibawa kemana fiilnya tadi. Yang dari fathah bisa, apa sih namanya? Bisa nyabang gitu ya artinya ya. Coba lagi, teman-teman. Kayak misalnya, sebentar, saya cari contoh dulu. Bahasa Arabnya memukul itu apa, teman-teman? Doroba. Doroba, fiil mudhari'nya apa kira-kira? Doroba, Yadribu. cocoknya apa? Doroba, ya ribu. Coba, kalau saya tanya, pukullah. Nah, pukullah itu fiil apa namanya? Idru. Fiil amr. Coba, teman-teman, kan ini kan ikut bab 2 ya. Fa'ala yaf'ilu, doroba, yadribu. Kita cocokkan, kita luruskan ke fiil amr. Sret. Nah, jadinya apa? If'il, doroba jadi Idrib. 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 Makanya di Al-Quran Anda ya, pakainya bukan udhrub, bukan pakai idrob, bukan pakai idrib. Oh, bener. Idrib bi asokal hajar kayak gitu. Nah, itulah teman-teman fungsinya ilmu sorof. Itu lagi. Janganlah kamu pukul berarti apa? Nah, jadi kalau misalnya jangan, artinya nahyun, nahi, larangan. Berarti ikut yang sini. La, doroba jadinya apa? La, tadrib. Seperti itu. Oke, kalau saya bilang sedang memukul, bahasa Arabnya apa? Sedang memukul. Kita lurusin lagi. Tadrib. Seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman silakan dihafalkan ya. Nah, nanti hafalinnya bisa pakai lagu. Nanti insya Allah saya kirim link YouTube-nya buat apa sih namanya? Buat hafalan. Oke? Nah, nanti teman-teman silakan dihafalkan dari bab 1 sampai bab 6. Nanti cara bacanya gini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa'wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Bab 2 misalnya fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Nah, teman-teman, ininya gitu ya. Ini emang sengaja nggak kita pelajari lebih dalam. Yang penting teman-teman hafal ini dulu. Kalau ini sudah hafal, insya Allah nanti mudah untuk menentukan kapan dia itu dibaca isim fa'il, kapan dia dirubah ke fi'il amar, kapan dia dirubah ke isim alat, kayak gitu. Ini teman-teman hafal ininya juga, nama-namanya. Oh, fa'ala fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari, fa'lan isim masdar ghairu mim, wa maf'alan isim masdar mim, kayak gitu. Dan itu ya teman-teman ya, ini hanya pengenalan aja. Boleh lanjut? Atau ada pertanyaan? Teman-teman lanjut atau ada pertanyaan dulu? Yang bertanya Ustazah. Ya Kak Fitria, Asal tadi kok mujarad kenapa tahu Ustazah? apakah kata-kata apa? Tadi Kak, yang hasolu itu loh Kak. Hasolu, oke, siap. Kenapa Sebentar kok ya Kak Fitria. mujarad? Ya, oke, kita buka Word-nya dulu. Jadi gini Kak Fitria, sebentar saya buka Word-nya dulu. Maaf, lu. Nah, Kak Fitria, hasolu. Di sini tuh ada domir di belakang. Oke, ada domir. Domirnya itu apa? Domirnya wawu alif ini. Jadi kalau ada fiil, belakangnya ada domir, maka nggak dihitung, Kak. Berarti tinggal berapa huruf ini? Hasola. Hasolu, tinggal berapa huruf? Kak Fitria. 3 Ustazah. Nah, berarti kalau 3 namanya apa? Mujarad atau mazid? Mujarad. Mujarad. Nah, kayak gitu ya, nggak apa-apa. Satu lagi, kayak misalnya,
Sakantu, saya telah tinggal. Sakantu. Oke. Oh, maaf, maaf. Oh, ya Allah. Kira-kira ini mujarot atau mazid, Kak Fitria? Sakantu. Mujarot. Mujarot. Mujarot ya. Di sini ada domirnya, maka yang Iya, itu cuma iya. sakana. Nah, kayak gitu Kak Fitria ya cara mencarinya. Iya, iya, Kak. Oke, aman. Paham, Kak? Aman. Alhamdulillah. Ada lagi teman-teman pertanyaan sebelum kita ganti bab? Oke, sepertinya kita ganti dulu aja. Oke, nah teman-teman sekarang fiil itu pembagiannya kan kemarin kan ada mujarot, ada mazid. Dilihat dari per hurufnya. Nah sekarang dilihat dari maknanya. Namanya itu lazim dan mutaaddi. Nah ditinjau dari segi ada objeknya atau enggak. Objek itu apa kalau dalam bahasa Arab teman-teman? Objek, teman-temanku. Objek itu maf'ul bih. Bih. Oke, misalnya gini deh. Saya makan. Oh, jangan. Iya, nggak apa-apa. Saya makan. Kira-kira teman-teman, itu sudah sempurna belum artinya? Saya makan gitu. Butuh objek nggak kira-kira? Belum. Belum ya? Belum. Saya makan. Makan Belum. apa? Nah, belum disebutkan. Nah, saya bilang, saya makan nasi. Nah, berarti objeknya berupa Nasi. 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 Nah, itu dinamakan fiil mutaaddi. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau saya bilang gini, saya duduk. Kira-kira duduk sudah paham belum, teman-teman? Belum. Belum. Loh, kok belum? Oh ya udah nggak apa-apa. Oke nggak apa-apa. Teman-teman bilang belum nggak apa-apa dulu. Jadi nanti saya sebutkan ciri-cirinya ya. Sebenarnya duduk itu namanya fiil lazim teman-teman. Kenapa lazim? Karena dia nggak butuh objek. Saya duduk. Sudah termasuk itu. Nah, saya Duduk duduk. tidak membutuhkan objek. Iya, dilakukan oleh seluruh anggota tubuh teman-teman. Jadi gini, patokannya, ciri-cirinya, ciri pertama, mutaaddi itu dilakukan oleh salah satu anggota tubuh. Salah satu ciri fi'il muta'addi itu dia dilakukan oleh salah satu anggota tubuh. Makan, apakah semua organ tubuh itu ikut? Enggak ya, teman-teman ya. Maka dia muta'addi. Kalau duduk, yang duduk kakinya doang apa semuanya ikut duduk, teman-teman? Semuanya. Semuanya, iya. Contoh lagi, koma yakumu artinya berdiri. Nah, koma kira-kira apa, teman-teman? Muta'addi atau lazim? Lazim. Ya, jadi yang berdiri semuanya. Lagi, khoroja, keluar. Kira-kira kalau keluar, yang keluar itu semua atau salah satu? Cuma kakinya aja, Semua. kepalanya nyangkut. Wah, Semuanya. Lah, berarti khoroja berarti fi'il lazim atau muta'addi? Lazim. 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 Nah, teman-teman sudah masuk konsepnya atau belum? Ini masih salah satu ciri-ciri. Sudah. Aman ya? Oke, coba Aman. kita baca dulu. Fi'il lazim itu apa? Fi'il yang cukup dengan fa'il saja, tanpa memerlukan maf'ul bih. Oke, itu dulu ya, itu dulu pengertiannya. Sedangkan fi'il muta'addi, fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya, melainkan memerlukan maf'ul bih. Oke, sekarang kita cari contoh. Kita tulis contohnya di sini. Oke, coba teman-teman cari kata kerja yang tidak membutuhkan objek, yang dilakukan oleh salah satu, yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kayak apa? Doroba. Yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Tidur bahasa Arabnya apa tidur? Nama. Nah, nama kira-kira matanya doang, apa kakinya masih gerak-gerak? Tidur semua ya. Nah, misalnya nama al-waladu. Merah jadinya. Nah, teman-teman, ketika saya bilang, oke, di dalam bahasa Arab, nama al-waladu, namanya fiil, kata kerja. Al-waladu namanya fa'il Isim. atau subjek, orang yang mengerjakan. Seperti itu. Pekerjanya. Jadi di sini kata kerjanya ngapain dulu, teman-teman? Kata kerjanya. Nama. Nama. Siapa yang nama? Tidur. Siapa yang nama? Al-waladu. Al-waladu. Itu artinya apa, teman-teman? Anak. Anak. Iya benar. Anak Jadi laki-laki. gini, kalau diartikan anak telah Seorang anak tidur. Ya, laki-laki anak itu itu telah tidur. tidur. Nah, jadi teman-teman ini namanya apa kalau tidur? Mutaadi atau lazim? Lazim. 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 Ketika lazim, maka dia sudah nggak butuh objek, teman-teman. Sudah biarin. Ini sudah sempurna. Ini hitungannya udah jadi jumlah mufidah. Jumlahnya sudah sempurna. Misalnya kalau ditambah Sempurna. boleh, misalnya namal waladu alas sariri. Nah, itu juga boleh nanti. Cuma kalau kayak gini sudah cukup. Bisa dipahami teman-teman untuk fil lazim. Imam saja. Nah, sekarang kita list apa aja fi'il lazim itu.
Nah, teman-teman, fi'il lazim itu bisa jadi fi'il yang kayak gini, fi'il yang nggak butuh objek. Salah satu ciri-cirinya itu fi'il yang apa itu namanya? Yang berupa sifat. Oke. Misalnya fi'il yang sifat itu kayak misalnya apa? Coba teman-teman apa? Mulia, karuma. Nah, kira-kira kalau saya bilang karuma, karuma, al-abu. Ayah itu mulia, ayah itu telah mulia. Nah, berarti ini apa kira-kira teman-teman? Karumanya mutaadi atau lazim? Lazim. Lazim. Alasannya kenapa lazim yang mana? Menunjukkan apa? Menunjukkan sifat saja. Menunjukkan sifat. Nah, ketika saya bilang ayah ayah itu mulia, sudah memahamkan belum teman-teman? Apakah masih butuh objek? Butuh Objek maf'ul butuh di belakang? lebih Enggak apa yang butuh. dilihat. Iya, jadi nggak usah ya teman-teman ya. Ih, Hasuna, hasuna, ya Allah mana ini? Hasuna al baitu. Nah, rumahnya bagus gitu ya. Rumah itu bagus. Rumah itu telah bagus misalnya. Rumah bagus, kira-kira butuh objek nggak teman-teman? Tidak Tidak. Maka namanya apa? Lazim atau muta'addi? lazim. Namanya lazim. Seperti itu. Contoh lagi. Jadi gini teman-teman, maksudnya lazim itu apakah dia memerlukan objek atau maf'ul? Maksudnya apakah masih menimbulkan efek? Contoh lagi kayak sakit bahasa Arabnya apa? Kata kerjanya. Hari itu Nah, marido ini kata kerja teman-teman. Misalnya, marido Ahmadu. Nah, kalau saya tanya Marido Ahmadu, kira-kira dia itu lazim atau mutaadi? lazim. Ahmad telah sakit. Apakah dia masih membutuhkan sesuatu? Enggak ya. Tidak Tidak, makanya dia namanya fiil lazim. lazim. Ahmad telah sakit. Ya udah kita paham kalau Ahmad itu telah sakit seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan fiil lazim. Itu dulu. Nah, nanti teman-teman, di antara fi'il lazim nanti bisa menjadi muta'addi, tapi nanti aja dulu. Intinya kita harus kenal fi'il lazim itu kebanyakan teman-teman masuk di bab berapa ini. Kita lihat di bukunya. Kebanyakan itu kalau di tasrifan ikut bab fa'ila sama fa'ula. Kebanyakan. Apalagi bab fa'ula teman-teman. Kayak tadi najusa, najis, karuma, mulia, hasuna, baik, bagus atau ganteng. Nah, kayak gitu. Itulah yang dinamakan dengan fi'il lazim. Fiil yang tidak membutuhkan objek gitu aja. Fiil yang tidak memerlukan maf'ul bih. Contohnya di sini kayak jalasa yajlisu. Jalasa Muhammadun. Oke. Jalasa Muhammadun sudah dianggap sempurna. Tapi teman-teman, nanti ketika ketambahan huruf jar misalnya, jalasa Muhammadun alal kursi, nah itu baru lebih memahamkan. Asalkan dia ada bantuan huruf jar misalnya kayak ala. Nah itu bisa nanti naik level jadi mutaadi kayak gitu. Cuma itu saya jelaskan di belakang aja ya teman-teman ya biar nggak bingung. Intinya fiil lazim itu fiil yang tidak butuh objek dan ciri-ciri salah satu ciri-cirinya dia itu dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Yang kedua, dia itu menunjukkan misalnya warna atau sifat kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Itu namanya fiil lazim seperti itu. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan atau masih aman? Sementara aman dulu ya. Contoh lagi misalnya teman-teman, Mal Arabia pergi. Zahaba. Dahaba. Betul ya Oke. tuh. Sebelum kita ke ya, kita tahu artinya dahaba itu apa dahaba. Pergi. Teman-teman tebak itu lazim atau mutaaddi? Lazim. Lazim. Oke. Nah, teman-teman bisa cari salah satu ciri-cirinya. Kira-kira kenapa kok dia dinamakan lazim? Karena dia Karena bergerak semua. dilakukan oleh semua Bergerak anggota. semua. Iya, karena dia dilakukan oleh seluruh anggota tubuh atau anggota badan seperti itu. Nah, sekarang teman-teman, kita ke fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addi ini lumayan banyak ya, teman-teman ya. Nah, fi'il muta'addi itu fi'il yang butuh objek, oke? Fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya di sini kayak sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u artinya apa, teman-teman? Dengar. Mendengar. Nah, tadi kebalikannya mutaaddi, kebalikannya lazim. Mutaaddi itu fiil yang membutuhkan objek. Nah, berarti salah satunya dilakukan oleh salah satu anggota tubuh. Salah satu cirinya dilakukan oleh
salah satu anggota tubuh. Misalnya, Sami'a, siapa enaknya? Aliyun, mendengarkan apa teman-teman kira-kira? Murotal. Oh, boleh, murotal. Oke. Mustika. Oh ya, biar vibes Ramadannya ke bawah ya. Ya, mendengarkan murotal. Bagus. Sami'a aliyun al murotala. Seperti itu. Nah, karena dia dilakukan oleh salah satu anggota tubuh, maka sami'a berhak menyandang fiil muta'addi. Nah, nanti baru butuh objek. Sekarang saya tanya. Di sini sami'a aliyun al murotala. Mana fiilnya teman-teman? Kata kerjanya mana dulu? Murotala. Kata kerja? Fiilnya, maaf, fiil. Mana kira-kira? Sami'a. Sami'a. Oke. Fiilnya sami'a. Benar, di sini kata kerjanya sami'a. Pelakunya siapa pelakunya? Di. Ali. 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 Nah, berarti objeknya apa? Membutuhkan apa gitu? Mendengarkan apa gitu? Murotal. Mendengarkan murad. Murattal. Bagus sekali. Berarti Ali sedang mendengarkan murotal. Murattal. Tuh. Nah, kalau di bahasa Arab, sami'a fi'il. Aliyun fa'il. Al-murotal namanya maf'ul gitu aja. Saya ulang, aliyun jadi apa ini kedudukannya? Fa'il. Fa'il. Fi'il. Sami'a namanya Fa'il. Fi'il. Sami'a fi'il. Fi'il. Kalau al-murotal Maf'ul Maf'ul. bi. maf'ul bi. Sekarang marido namanya apa teman-teman kalau di depan? Marido namanya apa? Isim fi'il Fi'il. huruf. Fi'il. Ah, Fi'il. namanya Fi'il. apa Ahmad? Fa'il. Fa'il. Jadi teman-teman fa'il itu pelakunya ya. Orangnya atau bendanya. Maksudnya pelakunya gitu aja. Oke, lagi misalnya Mal Arabia membaca teman-temanku. Qara'a yaqra'u. Koro ayak ro'u. Oke, bagus. Sebentar. Ko ro a. Nah, yang membaca itu misalnya Budi. Budi. Oke. Membaca apa kira-kira teman-teman? Qur'ana. Boleh. Al-Qur'an. Oke, kalau Al-Quran kita pakai talayat selu aja ya. Tala. Artinya bertilawah atau membaca. Gini aja. Mm-mm. Tala Budi Al-Qur'ana. Nah, nanti kalau maf'ul kita baca nasab ya, pakai fathah nanti. Kalau isim mufrad Putus-putus saja. putus-putus. Sekarang masih putus-putus teman-teman. Tidak. Sudah lancar. Ya, maaf ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya tanya, mana maf'ulnya? Budi. Al-Qur'an. Maf'ulnya? Budi. Maf'ul Al-Qur'an. 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 Oke, fa'ilnya, pelakunya mana? Di. Budi. Budi. Aktivitasnya, pekerjaannya mana? Ala. Salah. Tala. Nah, sudah bisa ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau saya bilang Ya. tala Budi, berarti belum bisa dinamakan jumlah mufidah karena dia belum sempurna gitu. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Aman sebelumnya. Sebelum kita lanjut, Sama maaf ya kok jadi ini. Maaf kok jadi ini. Sebentar. Tala Budi. Apa tadi? Al-Qur'an. Nah, teman-teman, oh ya Allah maaf. Nggak bisa hilang. Nah, teman-teman silakan sekarang ditulis di kolom chat, chat Zoom ya. Teman-teman membuat satu jumlah yang ada fiil mutaadinya. Misalnya kayak tadi, Qoro'a Ahmadu Al-Qur'ana. Jadi tiga kata ya. Misalnya lagi minum boleh, membaca boleh, apa kayak gitu ya. Fiil mutaadi, fiil yang ada objeknya. Silakan teman-teman ditulis di kolom chat. Gak usah diharokati nggak apa-apa. Silakan. Wah, di sini ada Kak Fitria. Yashrobu Ahmad Al-Qahwa. Bagus. Nah, Kak Fitria nanti kata-kata Ahmad pakai hamzah wasol ya. Oh, hamzah koto ya Kak ya, dikasih kepala di atasnya. Gimana Kak Fitria? Aman? Oh ya, Iya, pakai hamzah koto. aman. Ya. Jadi karena dia Ya, nggak Kak. ada. Nah, Bapak Faiz ada doroba faizun. Kalban bagus. Film tadi juga. Faiz telah memukul anjing, boleh. Yuk, teman-teman silakan yang lainnya. Biar nanti
kita nggak belajar teorinya aja, biar bisa praktek gitu. Yuk lagi, siapa ini kira-kira? Ditulis Indo juga nggak apa-apa. Yuk, silakan. Maf'ul pokoknya gampangannya kita baca fathah ya, karena dia isim mufrad di situ. Silakan. Kak Morgan silakan. Kak Prima. Oh, ada Kak Ahmad Syari'in. Qoroat Zainabu Al-Qur'ana boleh. Qoroat Zainabu Al-Qur'ana. Yuk lagi, siapa lagi kira-kira? Satu lagi deh. Teman-teman satu lagi. Nggak apa-apa, satu orang lagi banget. Silakan ditulis di kolom chat. Oke, lo ada dua. Ada punyanya Bapak Ali Rahmat. Bapak Ali Rahmat, Yaftahu Zaidun Al-Baba. Boleh, bagus. Syariba Ahmadu Ma'an. Oke, punya Kak Jidan juga bagus. Punya Bapak Uus, Fataha Ahmad. Oke, nah nanti Bapak Uus dibacanya Babal Baiti. Ini maksudnya pintu rumah gitu ya, Bapak Uus ya. Boleh open mic, Bapak Uus. Nah, jadi nanti punya Bapak Uus gini ya. Ya, gimana Bapak Uus? Artinya apa dulu? Artinya apa dulu? Ahmad membuka apa ini? Ahmad membuka pintunya kan ya. Oh, Ahmad Jadi dia membuka pintu rumah gitu ya. Oke. Nah, nanti dibacanya Fataha Ahmad Babal Baiti. Jadi yang paling depan kita fathah ya Bapak ya. Jadi kalau ada objek atau maf'ul bih, itu kita baca nasab atau gampangnya fathah dulu gitu. Meskipun nanti ciri-cirinya sangat banyak. Oke, bagus Bapak Sekarang ada Kak Naila. Nasorol muslimu do'ifan. Nah, bagus. Orang muslim itu menolong do'if. Orang yang membutuhkan atau orang lemah gitu juga. Lemah. Iya. Oke, bagus sekali teman-teman. Jadi, aman ya untuk fi'il tadi ini ya. Nah, sekarang coba kita lanjut kalau sudah aman ke sini. Ternyata film tadi itu nggak hanya satu maf'ul. Nah, di sini ada muta'adi dua maf'ul, objeknya ada dua. Ada juga yang objeknya ada tiga. Nah, salah satu fi'il muta'adi yang objeknya ada dua ketika bertemu dengan saudaranya donna wa akhwatuha. Donna wa akhwatuha seperti itu. Donna artinya apa donna? Donna artinya apa? Donantu. Nah, saya mengira. Jangka. Menyangka, mengira. Oke, siap. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, benar-benar teman-teman. Ya, dona artinya adalah menyangka. Duh, astagfirullahaladzim. Ini ngapain sih? Oke, dona artinya menyangka. Bentar. Mm-mm. Oke, jadi gini teman-teman. Dona wa akhwatuha itu intinya dia tuh kata kerja yang mana nanti dia memiliki dua objek. Saya ulang lagi. Dia merupakan kata kerja yang memiliki dua objek. Nah, sebentar. Contohnya kayak gini misalnya. hmm, Konsepnya gini awalnya itu. Teman-teman mal arabia rumah itu baru. Rumah itu baru bahasa Arabnya apa? itu jadi Kalau itu jadi dun. Oke, tilkanya saya skip dulu ya Kak Fitria ya. Oke, al-baitu, maaf. Al-baitu jadidun. Aslinya teman-teman susunannya kayak gini. Al-baitu jadidun. Oke, nah nanti ketika ada donna, nah ini aslinya jumlah isimnya teman-teman ya. Al-baitu menjadi mubtada, jadidun menjadi khobar. Datanglah kata-kata donna. Oke, donna artinya apa tadi? Menyangka, mengira ya. Misalnya, Donna
al-abu. Nah, coba sekarang saya tanya dulu ya. Kayak tadi. Sebentar, sebentar, sebentar. Kecilin dulu. Nah, teman-teman, donna al-babu. Oh, donna al-abu al-bait. Oke, sebentar, sebentar. Kalau kemasukan donna, nanti harokatnya berubah. Jadinya gini. Ah, Nah, gini ya nanti fathah. ya. Iya, fathah, maaf. Nah, kayak gini teman-teman. Sekarang saya tanya, pelakunya siapa pelakunya? Abu. Failnya? Al-ab. Al-adu. Oke, kita artikan dulu aja deh kayaknya ya. Ayah itu menyangka bahwasanya rumah itu baru. Baru. Kalau tadi kan alba itu jadi dun, rumah itu baru. Nah, sekarang ketemu donna. Oke, ketemu ya, pelakunya adalah al-abu. Sekarang kata kerjanya ngapain itu, bapaknya itu? Mengira. Mengira, Ah, menyangka. Nah, berarti ketika bab ada redaksi, ayah menyangka, berarti pasti nanti ada dua objek, teman-teman. Pertama menyangka apa? Rumah. Rumah itu namanya maf'ul pertama. Oke? Al-baita namanya maf'ul pertama. Yang kedua jadi dan baru namanya maf'ul kedua. Berarti total di sini maf'ulnya ada berapa? Dua. Ada dua. Coba teman-teman sekarang kita buat contoh. Misalnya gini. Guru itu menyangka bahwasanya murid perempuan itu jenius. Nah, bahasa Arabnya apa itu? Guru Zonna. laki-laki. Berarti gimana? Zonnal mudarrisu. Mm-mm. Oh, maaf ya Allah ya Robbi. Sebentar, sebentar. Zonna mudarrisu at-tullabu. At-tullaba zakiyah. Iya, sebentar. Kontrol C. Mm-mm. Donna. Tadi guru bahasa Arabnya Bapak? Mudarrisu. Ah, sebentar, sebentar, sebentar. Ih, percaya kok error gini. Donna. Oke, al-mudarrisu. Bahwasanya nggak usah ya teman-teman ya. Al-mudarrisu terus murid perempuan bahasa Arabnya apa? Satu murid perempuan. At-tullaba. Satu murid perempuan Tullaba. atau libata. Oke, bagus ya langsung kita fathah. Maf'ul pertama ini. Atau libata. Sekarang maf'ul kedua. Tadi jenis bahasa Arabnya apa? Zakiyatan. Zakiyun. Zakiyun. Oke, jadi Zakiyan. gini teman. Urutannya mahir itu pintar. Oke, mahir itu pintar. Zakiyun artinya cerdas. Nah, kalau jenius, nah naik level lagi. Namanya abqariyun. Nah, ini urutannya ya. Saya ulang. Tadi cerdas bahasa Arabnya apa, teman-teman? Zakiyun. Takiyun. Kalau pintar, pintar, Mahirun. mahirun. Oke, panjang pendeknya ya. Mahirun. Kalau misalnya jenius, saya mau pindah tempat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Langsung keluar. Saya mau cari tempat bentar aja. Ah, sebentar. Oke, tadi saya tanya. Jenis tadi, oh cerdas bahasa Arabnya apa cerdas? Zakiyun. Apa? Zakiyun. Kalau pintar, Mahir. Mahirun. oke. Kalau apa lagi tadi ya? Kalau jenius, ikutan ya. Kalau jenis apa? Apa? Namanya adalah abqariyun seperti itu teman-teman. Oke, berarti ini kesimpulannya gimana bilangnya kita? Donna al-mudarrisu atau libata, berarti yang mana di antara tiga ini? Mahiratan. Ini, nah benar sekali Bapak Mahiratan. ya. Abqariyatan karena tolibanya merupakan mudzakkar atau muannas? Muannas. Anas. Sama-sama ya. Abqariyatan kasih tak marbuto. Oke, seperti itu. Ini dinamakan maf'ul dua. Oke. Sekarang saya tanya, kata kerjanya, oh, pelakunya siapa di sini? Pelaku utama. Al-mudarrisu. Al-mudaris. Al-mudarisunya ngapain teman-teman di sini?
Nyangka. Menyangka. Menyangka ke siapa? Menyangka ke siapa? Murid perempuan. Siswa. Oh, perempuan. Siswi. Murid perempuannya kenapa? Oh, maaf. Cerdas. Jenius. Ya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman, nah ini kalau kita logikakan, benar maf'ulnya harus dua. Kalau kita sampai tolibah aja gini. Guru menyangka bahwasanya murid. Kira-kira sudah sempurna belum? Maksudnya bisa memahamkan belum muridnya kenapa? Belum. Belum. Nah, makanya harus ada Masih Belum. gitu. Gila. lagi iya muridnya kenapa, oh misalnya muridnya cerdas, oh berarti atau libata abqori yatan, seperti itu ya teman-teman ya, bisa dipahami, Bisa. bisa ya, oke alhamdulillah. Nah sekarang kita ke mutaadi selanjutnya, ada misalnya kata-kata akto itu artinya apa teman-teman? Memberi. Beri. Coba. Oke, akto misalnya gini, ayah telah memberi Ahmad uang. Nah, bahasa Arabnya apa ini? Akto. Mm-mm. Sebentar, akto siapa? Al-Abu. Al-Ahmada. Ahmada kalau gini teman-teman. Jadi kalau nama orang nggak usah dikasih al ya, karena sudah makrifat. Oke, Atau Al-Abu. Ahmada. Ahmada. Ya benar. Udah. Nukudan. Nah, kenapa dibaca nukudan teman-temanku? Maf'ul. Maf'ul. Oke, berarti ini maf'ulnya ada berapa? 2. Dua, Dua. Ustazah. Oke, bagus sekali. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Kalau misalnya gini, kalau saya kalimatnya itu berhenti sampai Ahmad aja. Misalnya gini, ayah telah memberi Ahmad. Nah, kira-kira sudah memahamkan belum? Belum. Belum. Belum ya, memberi apa? Tergantung. Iya, memberi apa? Oh, memberi uang. Nah, di sini dikasih atau al-abu ahmada nuku dan nah, sekarang saya tanya, fiilnya yang mana fiilnya? Akto. Atau Al-abu menjadi apa? Fa'il. Iya, iya. Ahmada menjadi apa di situ Ahmada? Maf'ul satu. Maf'ul satu. Nuku dan menjadi Maf'ul 2. Maf'ul kedua. maf'ul dua. Oke, sudah bisa dipahami teman-teman untuk yang membutuhkan dua maf'ul ini? Sudah aman? Sudah. Sudah. Aman. Oke, sebentar ini ada yang chat tadi di kolom chat siapa ini sebentar. Oke, ada punyanya Kak Rahman Maulana Depok. Yarfusu. Ini nama orang tak Kak Rahman? Rojulan mungkin ya ini ya. Oke, insya Allah rojulan. Lelaki itu sedang menendang al-kurota bola. Oke, boleh, boleh, boleh. Oke, nah kita kembali lagi ke sini. Di sini ada lagi teman-temanku. Namanya mutaadi tiga maf'ul. Nah, ini maf'ulnya lebih banyak lagi. Oke, sebentar. Aduh, sinyalnya. Teman-teman, suara saya terdengar nggak di sini? Terdengar. Terdengar? Kedengeran saja. Kalau saya khawatirnya Jelas. nanti. Oke, Tapi cukup. putus-putus saja. Masih putus-putus? Ini lancar. Oh, sekarang lancar. Oke, nah teman-teman di buku tadi ada fiil amba'a. Nah, teman-teman nanti kalau ketemu kata-kata amba'a, amba'a itu apa artinya? Anaba itu apa artinya anaba? Anaba dulu aja. Peringatan. Berita ya, berita. Tapi kalau digunakan wazan anba'a, amba'a gitu aja. Nah, sebentar. Saya tanya dulu di yang kemarin, masih ingat nggak kira-kira? Amba'a. Sebentar. Kalau saya tanya amba'a ini mutaadi atau lazim teman-teman? Masya Allah, salah-salah. Amba'a itu mujarot atau mazid? Mazid atau mujarot? Mazid, iya. Ini ya, hurufnya karena lebih dari 3, Harfi. makanya mazid. Mazid biharfin. Tambahnya adalah hamzah. Nah, Hamzah. nabaun berita. Kalau amba'a artinya memberi tahu, Akan. memberitakan atau memberitahu gitu ya. Oke, memberitakan aja. Sekarang saya kasih ini clue. Ahmad memberitakan kepada Khalil bahwasanya beritanya palsu. Nah, beritanya hoax. Hoax itu loh teman-teman, hoax. Nah, kira-kira gimana bahasa Arabnya nih? Yuk, sebelum saya kasih teorinya, teman-teman coba dicoba dulu. Saya ulang ya.
Ali. Pelan-pelan. Ya, saya kasih soalnya. Saya tulis di Anba'a, bawah. anba'a al-ali. Sebentar ya, saya tadi kalau nama dikasih al nggak? Kalau nama, Enggak dikasih. Ya, saya tulis di bawah enggak. dulu ya. Ahmad telah memberitahu. Sebentar. Bahwasanya berita itu hoax, palsu. Nah, kira-kira gimana ini? Ahmad kira-kira dikasih al nggak teman-teman? Kalau nama orang, nggak usah ya. Ahmad. Nggak usah. Tidak. Mm-mm. Terus gimana lagi nih? Ila Siapa? Ali. ya Ah, Ali. Ali. Nah, jadi teman-teman ini konsepnya yang membutuhkan 3 maf'ul. Berarti nggak usah tambah huruf jar. Kira-kira gimana? Amba'a Ahmad Ali. kan alien. Ali ya. Ali Alien. aja Ustazah. Benar-benar alien. Terus Alien. Amba'a berita bahasa Arabnya apa? Alien. Khobar. khobar Harokatnya apa? al Khobaru, khobari, khobaro. Khobara Ustazah. khobar Baru. Hoax bahasa Arabnya apa? Hoax palsu. Bohongan. Palsu apa? sahih. Oh, Wairu Sohih. Ya. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi yang ahsan tuh zaifan. Nah, zaif itu artinya hoax. Nah, kayak gini teman-teman ya. Oke, sebentar. Oh, nasi ini huruf saya. Oh, ini. Oke. Coba, di sini maf'ulnya ada berapa kira-kira? 3. Oke. Teman-teman, tadi saya bilang maf'ul itu yang harokatnya apa? Atau yang i'robnya apa? Rofa nasab atau jar atau jazm? Nasab. 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 Salah satu tanda nasab itu fathah, teman-teman. Coba di sini kita cari mana isim yang harokatnya fathah kecuali fiil. Alien. Yang Khobar. al-khobaros. Yang Khobara. khobaru zaifan. Jadi nanti Zaifan. termasuk tiga maaf itu teman-teman. Saya tanya nih, di sini siapa pelaku utamanya? Pelaku artisnya di sini siapa? Pelaku utamanya Ahmad. Ahmad. Ahmad Ahmad. ngapain Ahmad? Memberitakan. Ahmad memberitahu Memberitakan. Kepada siapa yang pertama? Kepada pada Kepada Ali. Ali. Kenapa? Kenapa kok? Oh, terus habis itu khobar ini jadi apa? Ada berita ya. Jadi maf'ul. Maf'ul sani. Kalau Zaifan jadi apa? Maf'ul sani. 3. Kalau Maf'ul kita ketiga. tanya ke dalam bahasa Arab, Ahmad kedudukannya jadi apa? Fa'il. Fa'il. Anba'a apa ini namanya? Fi'il. Fi'il madhi. Alien namanya apa? Maf'ul awal. Maf'ul. Oke, 1. siap. Lagi ya. Coba. Jadi nanti teman-teman tanpa dikasih huruf jar ya. Kayak gini coba polanya. Sekarang saya kasih lagi. Misalnya, Fatimah memberitakan kepada Aisyah bahwasanya hujan itu deres. Nah, kira-kira gimana? Coba. Amba'a. Kalau perempuan berarti dikasih tak ya teman-teman ya belakangnya ya. Berarti gimana? Amba'at. Nah, karena Aisyah berkerudung, karena Fatimah berkerudung, makanya amba'at. Nah, amba'at. Fatimah? Ya benar Fatimah apa Al-Fatimah? Fatimah. Enggak pakai al. Ya, siap. Amba'at. Nah, fa'il itu teman-teman gampangan. Fa'il itu gampangannya rofa. Salah satu tanda rofa itu pakai dhammah. Oke? Salah satu tanda rofa itu dengan dhammah. Ambaat Fatimatu kepada Aisyah. Berarti Aisyah ini dia harokati apa teman-temanku? Mm-mm. Aisyah ta. Apa? Ah, benar. Jadi apa itu Aisyah? Maf'ul 1. Maf'ul satu. Fatimah memberitakan kepada Aisyah bahwasanya hujan. Hujan bahasa Arabnya apa? Al-mafara. Nah, benar langsung ya pakai ro gitu aja. Al-matoro. Sebentar. Deras itu apa deras? Ghazizan. Ghaziron. Nah, dikit lagi Bapak. Mm-mm. Ghaziran. Apa Ghaziron. nama saya?
Oke, nah mulai bisa teman ya ini ya. Sebentar. Coba di sini saya tanya, mana fa'ilnya? Fa'il. Fa- Fatimah. Fatih. Fatimah. Oke, Fatimah. ambaats ini jadi apa teman-teman? Fi'il. Fi'il. Nah, Fi'il. karena Fatimah perempuan, maka fiilnya juga harus ikut perempuan ya teman-teman ya, harus mu'annas juga. Oke, sekarang maf'ulnya ada 3. Ya, pasti kayak gitu ya. Jadi nanti dibaca Aisyata, al-matoro, ghaziran, seperti itu. Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Ustazah, Ya, silakan Bapak Supriyadi. untuk jumlah fi'il ya, supaya kita lebih cepat mengerti itu untuk menyesuaikan domirnya gimana tuh rumus yang paling cepat saja dengan Oh, fa'ilnya tuh. oke, siap, siap. Makasih Bapak Supriyadi. Oke, jadi gini teman-teman. Oh, untuk jumlah fi'liyah ya. Oke. Cuma gini, kalau fa'il, Iya, jadi Ustaz. gini, fa'il atau kerja, gini, fa'il atau kata kerja itu dibagi menjadi 2. Oke, saya ulang lagi. Fa'il atau kata kerja itu dibagi jadi 2. Ada kalanya fa'ilnya itu yang nampak kayak gini, kayak Ahmad. Saya ulang lagi. Ada kalanya fa'ilnya yang nampak kayak kata-kata Ahmad. Nah, berarti nanti fiilnya harus mengikuti. Kalau dia mudakar, Ahmad mudakar, maka dia nanti pakai amba'a. Oke, pakai amba'a. Tapi kalau nanti failnya itu mu'annas, perempuan, maka pakai tak taknis, amba'at seperti itu. Nah, nanti untuk menyesuaikan fiil, itu insya Allah minggu depan aja Bapak ya, biar cepat. Misalnya kita kita ya kita list Ya, Ustaz. yang sering kita pakai kayak kemarin coba. Oke, nggak apa-apa. Tadi memberitakan bahasa Arabnya apa? Memberitakan. Memberitakan Amba'a. apa? Koboro. Ambaa. Koboro. Ambaa. Memberitahu, memberitakan. Ambaa ya, kita pakai ambaa dulu. Oke, teman-teman kita pakai domir yang sering dipakai dulu ya. Oke, ambaa. Atau gini deh, yang fiil yang mudah-mudah aja dulu. Bahasa Arabnya duduk apa duduk? Jalasa. Jalasa. Jalasa, bagus sekali. Sebentar. Ja, maaf. Ja, ya Allah. Jalasa. Oke. Ini orang laki-laki satu yang duduk. Dia laki-laki. Kalau perempuan pakainya apa berarti tadi? Jalasat. Jalasat. Sats. Nah, ini. Sekarang kalau saya berarti pakai apa belakangnya? Pakai tunggu saja. Bener, pakai tuh. Berarti gimana? Jalas. Lastu. Oh, bener. Nah, ini lebih mudah lagi habis ini. Jadi gini teman-teman, setiap domir kamu, oke, setiap domir kamu yang depannya kamu, kalian pokoknya ya, depannya ka, maka nanti fiil madinya belakangnya pakai tak, pasti pakai tak. Coba, kalau misalnya kamu laki-laki, belakangnya tak ya teman-teman ya. Berarti apa? Jalas? Jalasta. Mm-mm. Kalau laki-laki dibaca fathah. Pokoknya kalau domirnya kamu kalian, belakangnya tak, oke. Berarti kalau buat cewek gimana? Jalas? Jelas. Masih ingat? Ti. Pasti. Iya, Jelas oke. sih. Kalau kami berarti apa belakangnya? Jalas. Nah, Jelas Jalasna. nah. Oh, ini maaf ya Allah, ini belum disukun. Jelas nah. Bener, jelas. Nah, oke, sebentar. Oke, kita balik-balik aja ini sampai selesai. Jadi teman-teman, sebentar. Kita cicil aja ya setiap hari. Maksudnya setiap pertemuan nanti domir-domir yang sering dipakai dulu. Baru besoknya lagi domir-domir yang mulai jarang. Nanti kalau misalnya sudah terbiasa, insya Allah teman-teman nggak usah ditasrif, nggak usah dipikir lagi itu apa ya kalau kamu pakai tak atau pakai na atau pakai apa gitu misalnya. Oke, sekarang kalimat, oh ya, sebelum saya rubah-rubah, teman-teman list dulu. Jalasa ini untuk siapa dulu? Untuk siapa tadi? dia. Dua. Dua, Dua. benar. Jalasa untuk Dia domir. laki-laki saja. Jalasa untuk domir apa? Dua. Untuk hia Iya. saja. Dia. Nah, Kalau jelas tuh untuk siapa ini jelas tuh? Mufrad Ana. goib. Ana. Saya yang Mufrad saya. mudzakkar Ana. goib. Ya. Kalau jelasna untuk siapa? Kita. Kami. Kalau ta buat laki-laki atau perempuan ta ini? Laki-laki. Kalau ti? harokatnya saja Perempuan. jalasata. Iya Kak, gimana? Ini harokatnya jalasata. Yang mana? Oh ya maaf maaf belum diganti. Ya Allah, syukran syukran. Nah, gara-gara di copy tadi ya. Oke, sip. Sekarang teman-teman,
Pokoknya yang disukun itu yang domir ini aja ya. Sekarang kalimatnya itu koroa. Koroa artinya apa? Membaca. Membaca. Coba. Saya telah membaca. Mal Arabia. Qara'tu. Koro bagus. Kalau Korok tuh. K, ada K. Kamu laki-laki telah membaca. Berarti apa? Qara'ta. Koro Korok A. ta. K, kamu perempuan telah membaca. Bahasa Arabnya apa? Ti. Di. Kalau misalnya dia perempuan satu, dia berarti apa? Qara'at. Koroats. Kalau dia laki-laki, koroa gitu aja. Nah, jadi teman-teman untuk domir dia itu tidak ada yang disukun ya hurufnya ya. Maksudnya fiil aslinya ini nggak ada yang disukun. Baru kalau nanti dari kayak kamu, kalian kayak gini-gini nanti disukun dulu. Seperti itu. Ya teman-teman ya itu untuk perubahan domir pada jumlah fi'liyah. Tadi yang tanya siapa tadi ya? Kok saya lupa. Bapak Supriyadi. Saya tanya Ustazah. Gimana Kak Fitria? Untuk yang 3 maf'ul itu berlaku untuk Oke, siap. madi saja ya Ustazah. Mudhari juga bisa Kak. Coba kalau mudhari kan ini kan madi. Saya ganti mudhari langsung diganti. Misalnya tadi Oh mm, iya. amba'a fi'il mudhari'nya yumbi'u. Af'ala yuf'ilu ya. Amba'a yumbi'u. Ya udah tinggal aja. Yumbi'u Ahmadu Aliyan al-khobaru zaifan. Buat cewek berarti apa? Tumbi'u Fatimatu Aisyata al-matoro ghaziron seperti itu. Jadi entah itu dia mati atau entah mudorek sama aja. Nah, teman-teman, insya Allah nanti saya kirim sekalian sama yang semalam ya. Jadi, apa aja sih yang masuk pada fiil, apa ini namanya? Fiil mutaati tiga objek. Ya, jadi teman-teman itu kayak kata-kata aro, melihat. Aklama, memberitahu. Kayak ambaa, memberitakan, mengabarkan. Terus apa lagi? Akhbaro, ya. Pokoknya gini, kayak memberi informasi gitu loh teman-teman. Jadi kata kerja yang artinya memberi informasi, berarti dia punya fiil tiga. Nah, itu cara membedakannya. Nah, sedangkan kalau fiil yang mempunyai dua maf'ul, oke, fiil yang memiliki dua maf'ul, itu salah satunya fiil yang menunjukkan apa sih itu namanya ya, ya Robi? Af'alul qulub ya atau af'aluz dzon kayak tadi kayak donna, kayak ja'ala, kayak zama juga. Ada juga dia itu yang dinamakan af'alul qulub, kata kerja yang apa ya, menunjukkan arti perasaan. Nah, contohnya kayak apa? Kayak alima Rasa. mengetahui, wajada ro'a. Nah, nanti fiil-fiilnya insya Allah saya kirim ya teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui dia itu kapan disebut sebagai dua maf'ul, kapan dia itu memiliki tiga maf'ul, itu ada ciri-cirinya. Gitu ya teman-teman ya. Insya Allah nanti saya kirim. Sudah aman? Sudah aman belum? Gimana, Ustaz? Aman ya insya Allah ya. Oke. Ini pelan-pelan aja. Sebentar. Eh, tadi kayaknya masih ada bagannya. Atau sudah selesai? Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, nah ini teman-teman. Sekarang, nah tadi kan lazim kan nggak butuh objek, iya kan? Lazim itu nggak butuh objek. Tetapi di suatu kasus, di suatu kejadian, di suatu model, lazim itu bisa naik level menjadi mutaaddi. Saya ulang, lazim itu kan tadi kan nggak butuh objek. Tapi dia suatu saat bisa berubah menjadi mutaaddi. Kapan itu? Nah, ketika misalnya dia dirubah wazannya teman-teman. Tadi saya tanya, jalasa itu mutaaddi atau lazim? Lazim. Lazim bener. Ketika saya ikutkan wazan fa'ala, artinya beda. Jalasa duduk. Kalau jalasa itu ya kayak duduk bareng gitu loh teman-teman ya. Jalasa. Nah, berarti nanti artinya jadi beda. Lagi misalnya, khoroja artinya apa teman-teman? Keluar. Keluar. Wah, khoroja tadi mutaaddi atau lazim? Masih ingat? Lazim. Lazim. Nah, ketika kita ikutkan wazan af'ala, khoroja, jadinya akhroja. Artinya berubah. Jadi mekan. Keluar jadinya apa? Mengeluarkan. Mengeluarkan. Misalnya gini, Ahmad mengeluarkan. Nah, kira-kira mengeluarkan itu butuh objek nggak? Butuh, Ustaz. Butuh ya. Misalnya, Ahmad mengeluarkan kursi. Berarti gimana bahasa Arabnya? Akhroja. Baca Ahmad Kursiyan. Kursiyan. Oh, benar sekali. Khoroja. Oh, maaf. Akhroja. Ahmad kursiyan seperti itu lagi. Misalnya contohnya itu kayak ya Allah ya Rabbi. Oke. Hasuna artinya bagus. Hasana
Yuhassinu tahsina. Itu kira-kira artinya apa? Teman-teman, tahsin itu artinya Membaguskan. apa? Membaguskan Kebaikan. atau memperbaiki. Nah, kira-kira itu butuh objek nggak? Butuh. Itu benar. Misalnya gini, eh, Ahmad telah memperbaiki rumahnya. Bahasa Arabnya apa? Hassana Ahmad baitahu. Bener. Nah, atau nanti Bapak nggak usah dikasih hu, nggak apa-apa. Langsung aja Hassana Ahmadu Baitan. Seperti Al-baitah. itu. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi, dia bisa naik level apabila dia, apa itu? Dia diganti atau diikutkan ke wazan yang lain. Seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Cuma intinya gini aja. Lazim yang butuh apa enggak tadi? Lazim. Lazim Tidak tidak butuh. Kalau mutaadi yang apa? Yang butuh. Yang butuh. butuh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk materi malam ini. Oke, hal indakum soal. Ada pertanyaan? Aman. Oke, sebentar, sebentar. Coba misalnya saya punya contoh ini. Em, Ihmarro al wajhu. Nah, artinya itu wajah itu menjadi memerah. Kira-kira itu mutaadi atau lazim? Ihmarro, Lazim saja. lazim. Nah, tadi juga karena itu ya yang berupa sifat atau warna tadi itu ya. Lagi misalnya kataba menulis. Kira-kira lazim atau mutaadi? Tadi. Mutaadi. Nah, kalau dari ciri-cirinya tadi kenapa teman-teman mutaadinya itu? Karena dia bekerja, yang bekerja adalah tangan. Iya bener. Lagi misalnya mengambil. Nah, mengambil. Akhoda. Kira-kira mutaadi atau lazim? Tadi Mutaadi. Salah satu cirinya apa? Bekerja dilakukan salah satu tangan yang anggota bekerja. badan. Dilakukan oleh salah satu anggota tubuh. Tapi mungkin hakada yakni madatana hadal yaum. Hal indakum soal. Ada pertanyaan? Aman ya teman-teman? Fi'il Oh ya, siapa Bapak Supriyadi ini? Atau siapa yang tanya ini? Ustazah, cuma kalau kita lihat dalam prakteknya jarang kita temui seperti ini ya. Maksudnya yang maf'ulnya ada 2 gitu, 3 gitu kan. Iya, jarang Nah, sekali. Jarang, ya benar. Nah, yang lebih banyak itu teman-teman malah yang di fil-fil yang tadi itu loh kayak ja'ala, kayak apalagi itu ya. Kayak syariba, Bana. bener. Oke, coba ya kita cari di teks ya teman-teman ya. Teman-teman nggak apa-apa ini agak kemalaman dikit selesainya. bahasa Gak Ustaz. apa-apa. Oke, lah dah fakat se. Sampai lah dah. Sa Sabhas. Sekalian tadarus juga. Kaifa? Sekalian tadarus. Oh iya, ini tadarus ya. Oke, siap. Lah tuh. Sebentar. Di sini ada kayaknya. Oh, ini lagi. Sebentar, teman-teman. Bukan yang ini. Tunggu ya, teman-teman. Mana sih ini teksnya kok hilang? Sebentar. Oke, nah ini seperti ini. Sebentar saya cari di yang lainnya dulu. Satu A. Oke. Ini ketemu teman-teman sebentar. Oke. Sudah nyala belum? Belum ya? Belum susah. Pantes. Oke, coba. Nah, bentar. Oke, coba. Di sini ada kata-kata tastaikidu. Nah, jadi teman-teman untuk menentukan mutaadi lazim itu tidak hanya di fiil madhi ya, bisa pada fiil mudhari. Jadi oleh karena itu teman-teman untuk yang bagan mujarad mazid, nanti ahsan teman-teman hafalkan wazannya ya beserta fiil mudhari'nya. Misalnya fiil mazid biharfin, fi'lul mazid biharfin. Contohnya kayak af'ala yuf'ilu. Teman-teman hafalkan satu paket. Ada lagi fa'ala yufa'ilu. Ada lagi fa'ala yufa'ilu. Begitu juga dengan ini. Tastaikidu.
Kira-kira ini fiilnya apa teman-teman? Fiil madinya. Istaiqadha. Taikodo. Istaikodo, yastaikidu. Taikodo Bagus ya sekali. itu. Istaikodo, yastaikidu. Istafala. Kira-kira dia mujarot atau mazid? Mazid Ustazah. Mazid, bagus. Mazid berapa? Mazid bi, Udah. bisalah Harfain. sati, bisalah Tapi sati, ahruf. Ustazah. Oke. Kalau saya tanya, tastaikidu artinya apa teman-temanku? bangun. Bangun. Tidur. Bangun. Oke. Kira-kira kalau bangun itu, nah ini pertanyaannya naik level lagi. Mutaadi au lazim? Mutaadi au lazim? Lazim. Lazim. Kok tahu? Dari mana teman-teman? Karena Lazim. Terus seluruh semua dunia bergerak, bekerja. Iya, Pekerjaannya kata-katanya bangun. Bangun berarti nggak hanya matanya aja ya, semua semua anggota bangun badan. gitu. Bener. Dilakukan oleh salah satu, dilakukan oleh semua. Nah, kalau teman-teman tanya, loh, Ustazah itu sa'ah kok dibaca nasab? Nah, jadi teman-teman sa'ah ini hakikatnya kata keterangan ya, bukan karena menjadi objek, oke? Jadi kata keterangan, artinya gini, dia bangun. Berarti tastakidib, dianya siapa? Kembali ke siapa ini? Kembali ke Oke, dia. dari awal ya, dari awal ya. Lima. Fatimah Fatimah. mudarrisatun fil marhalatil ibtidaiyah. Artinya apa ini? Fatimah seorang apa? Fatimah adalah seorang guru Fil Di marhalatil masalah tingkat ibtidaiyah. ibtidaiyah dasar, sekolah dasar. Ya, sekolah gambarannya dasar SD. Fatimah itu guru MI gitu aja ya. Nah, lanjut. Ya, Kita start guru. itu siapa yang bangun? Berarti Fatimah bangun Fatimah bangun di jam pada. Nah, 5 pagi. pada jam 5. 5 pagi. Nah, Jam 5 fajaran pagi. subuh atau pagi gitu ya. Nah, sekarang tadhabuna. Dhahaba yadhabu langsung muta'addi atau lazim, pergi, berangkat. Lazim. Lazim, Lazim. bagus. Fatimah pergi ke sekolah pada jam 6 sobahan apa sobahan? Pagi. Pagi. Lagi. Bada'a yabda'u, itu artinya memulai. Nah, memulai ketika teman-teman mendengarkan kata-kata memulai, kira-kira membutuhkan objek atau enggak? Tidak. Enggak Membutuhkan. betul. Enggak ya? Tidak. Enggak. Lazim. Berarti apa ini? Jadi asa di Lazim. sini teman-teman sekali lagi bukan menjadi maf'ul tapi jadi dorof, oke? Apa ini? Hari Lazim. yaumud dirosi. Jadi intinya di sini tuh hari belajar itu sedang dimulai. Intinya kayak pelajaran itu dimulai kapan? Pada jam 7 pagi. Wayantahi as-sa'ata ats-tsaniyata. Nah, ini ya lagi-lagi setiap angka belasan itu pasti dikasih fathah teman-teman. Nah, kalau di qaid namanya mabniyun alal fathi. Jadi yantahi berakhir. Bada'a lawannya intaha. Kira-kira teman-teman dia itu apa? Mutaadi atau lazim? Lazim. Lazim ya, nggak butuh objek. Kalau saya tanya intaha, kira-kira dia itu mujarad atau mazid? Mazid. Mazid. Mazid berapa? Satu. Intaha. Mazid 2 ya. Dua. Harfa. Ke Ya, hamzah 2 sama hari. ada. Nah, kira-kira teman-teman Ah, yang benar taha apa naha? Naha. kalau Naha kan? Mazid nah yanhi. Nah, berarti tambahannya apa? Hamzah nun apa hamzah ta? Hamzata. Bagus sekali. Hamzah ta. Tak. Oke. Oke, sekarang tudarisu. Nah, darrosa yudarisu. Teman-teman kalau nanti menemukan mekan, mengajarkan, misalnya memberikan atau ya, pokoknya yang fiil-fiilnya mekan, itu kebanyakan dia itu fiil mutaadi ya teman-teman ya. Berarti tudarisu. Kira-kira fiil madinya apa teman-teman? Tudarisu. Darosa. Darasa. Darrosa. Nah, kalau saya tanya darrosa itu apa? Astagfirullah. Itu namanya, ya Allah kok saya lupa. Apa teman-teman namanya itu? Lazim kan. Mujarad apa mazid kira-kira Darrosa? Lazim. Ah, gitu saja. Jarat. Darrosa. Darrosa. Mu- Mazid. Mulai lupa ini. Oke. Masjid Sama. Mazid Bentar. bihatin. Pak Tala. Bener. Pak ada. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Gini. Ini biar nggak lupa. Ini soalnya emang sering terlupakan kayak gitu. Betul betul. Ya. Contoh kayak misalnya Farro. Ini sekilas hurufnya kayak 2 kan teman-teman ya. Tapi Ya. bahasanya itu Faroro gitu. 3. Jadi teman-teman tasydid itu hakikatnya hurufnya 2. Tapi dijadikan 1 biar gak boros ya. Farro. Aslinya Faroro. Berarti kalau tadi ada kata-kata apa tadi? Ya Allah. Darrosa. Nah, Darasa. itu emang dia diikuti Darasa. fa'ala. Nah, gini teman-teman. Farro ini kan sekelas 2. Tapi dia namanya mujarot.
Tapi kalau Ya. saya bilang darrosa, oke, darrosa, berarti namanya bukan musyarat lagi loh. Ustazah itu kan hurufnya tiga, iya tiga. Tapi karena ada tasydidnya di sini, maka dia itu hasilnya empat, gitu ya. Mazid. Darrosa, mazid dengan apa? Jakarta. Ya, Arvin. Bitash, bitash di Tasdid. benar. Ya. Jadi ya, teman-teman ya, itu untuk membedakannya. Wah, ini kelasnya bener-bener rasa privat banget ya. Oke, biasanya gaduh gitu. Sebentar, sambil saya buka. Saya cari lagi yang agak, nah ini ada lagi. Ini paling gampang sekota Bogor. Ada kata-kata takra'u. Nah, pasti namanya apa? Mujarad atau mazid? Mazid. Mazid. Oh, maaf, takra'u muta'adi atau lazim? Ya Allah ya Rabbi. Muta'addi. Muta'adi. Ya, mana objeknya? Kitaban. Taban. Oke, sekarang saya Taban. tanya. Takra'u kitaban. Dia sedang membaca buku. Dianya itu siapa? Fatimah. Perempuan. Fatimah. Fatimah. Fatimah Fatimah. membaca apa? Membaca buku. Berarti fix kitaban menjadi maf'ul. Ya. Maf'ul berarti gini. Kalau ada misalnya fi'il, maksudnya ada maf'ulnya fix, dia itu namanya fi'il apa? Fi'il Tadi. muta'addi. Muta'adi. Nah, teman-teman gampangannya juga fi'il muta'addi itu, ya Allah baterai saya. Bentar. Fi'il muta'addi itu yang nanti dia bisa disambung dengan domir teman-teman. Jadi teman-teman, loh kenapa ini tapi saya? Oke, masih aman. Jadi teman-teman nanti kalau menemukan fiil ada domirnya, misalnya kata bahu, darosahu, apalagi misalnya ishtarohu, pokoknya ada fiil madi gabung dengan domir, pasti dia namanya fiil adi. Tapi Adi. prakteknya insya Allah besok aja teman-teman ya. Ini baterai saya tinggal 6 ternyata. Oke, takutnya nanti nggak bisa direkam. Jadi gitu aja teman-teman ya. Itu konsep tentang fiil mutaadi sama fiil lazim. Coba Kak Fitri, Lazim. fiil lazim itu yang membutuhkan apa yang enggak tadi? Yang butuh Tidak objek. membutuhkan. Yang tidak. Yang tidak. Nah, oke. Ya mungkin yakfi dirosatana hadal yaum. Walakin qabla nakhtatim yumkin min fadlik iftahu kamera awalan. Nah, bagi yang nggak berhalangan buat absen. Silakan. Ada siapa lagi nih? Cukup yakfi. Baik. Baik. Wahid, isnani, salasah. Baik, marotan sania sekali lagi. Wahid. Oke, masih ada lagi. Oke. Aduh, baterainya. Wahid, isnani, salasah. Baik. Syukron jazilan ala husni istima'ikum wa hamasatikum hadhil lailah. Insyaallah naltaki godan fi. Oh ya, teman-teman sebelumnya hari Sabtu atau Ahad teman-teman bisa kelas untuk ganti yang kemarin hari Senin. Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, Pagi jamnya ke malam sudah. Insya Allah bisa. iya, jamnya kayak tadi ya jam 9 ya. Jadi teman-teman kalau misalnya emang berhalangan nggak apa-apa. Simak di YouTube-nya aja. Tapi kalau misalnya apa jam tarawihnya itu mepet nggak apa-apa nanti kalau misalnya setelah tarawih bisa langsung nyusul gitu. Jadi ini fleksibel aja ya teman-teman ya karena juga bertepatan dengan bulan Ramadan seperti itu. Oke, insya Allah kita besok kelas hari Sabtu. Taib, nahtati bilhamdalillah wa du'a kafaratil majlis ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Alhamdulillahirrahmanirrahim. wa bihamdika asyhadu Subhanakallahumma wa an bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran jazilan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.